Halo teman-teman semua, hari ini adalah hari terakhir kami di Dieng. Beberapa hari ini benar-benar luar biasa, cuacanya dingin, suasananya tenang, dan pemandangannya bikin hati adem. Kita sudah menuju beberapa tempat, menikmati keindahan alam dan merasakan udara segar pegunungan. Tapi sekarang waktunya untuk kembali ke Jakarta. Saat ini kita sedang berkendaraan dengan motor menuju jalanan Dieng, jalan cukup menantang yang ya teman-teman, banyak turunan panjang, kekunangan tajam, dan jalannya juga agak bergelombang. Perjalanan turun ini kurang lebih sekitar 45 menit. Jadi buat kalian yang suatu saat ingin touring ke sini, jangan ramakan bagian ini. Titip fokus dan utamakan keselamatan. Khusus untuk kalian yang menggunakan motor matic, ada sedikit tips. Jangan terlalu sering menahan rem. Kalau rem diberi tekanannya terus menerus, lama-lama bisa panas dan daya cakramnya hilang. Nah, kalau sampai rem bolong itu bisa sangat berbahaya. Jadi gunakan juga engine brake, kurangi gas, biarkan motor melambat dengan sendirinya, dan atur kecepatan dengan pijak. Lihat kiri kanan jalan, pemandangannya benar-benar indah. Ada banyak tanah kentang. Para petani di sini bekerja setiap hari menjaga tanaman mereka. Itulah salah satu keunikan dari Dieng. Selainnya udara sejuk, suasana pedasannya juga menenangkan. Sekarang kita masuk ke bagian jalan yang lebih bergelombang. Suspensi motor bekerja keras, jadi kita harus mengurangi kecepatan. Kalau kalian membawa boncengan, harus ekstra hati-hati karena berat motor, jadi berbeda, kontrol agak lebih sulit. Pelankan sedikit dan titip jaga keseimbangan. Perjalanan seperti ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Jalannya memang tidak sempurna, tapi justru disitulah sensasinya. Touring motor itu bukan soal seberapa cepat sampai, tapi bagaimana menikmati prosesnya, menikmati setiap tekungan, setiap pemandangan, setiap tarikan nafas. Kalau teman-teman perhatikan, hawa dingin yang mulai berubah. Semakin turun kita, udara mulai terasa lebih hangat, seperti sedang berpindah musim dalam satu perjalanan. Menarik sekali bagaimana alam bisa berubah begitu cepat. Terkadang kabut bisa turun tiba-tiba kalau sampai jalanan berkabut. Nyalakan lampu, bahkan siang hari, kasih ruang untuk kendaraan lain. Ingat, di jalan sempit seperti ini, sopan santun juga penting. Inilah, lihat pemandangan ini, hamparan sawah bertingkat, rumah-rumah penduduk yang sederhana, dan bukit-bukit hijau secua mata menendang. Ini adalah sisi Indonesia yang mungkin jarang kita lihat di kota besar. Orang desa bangun pagi, bekerja di ladang, dan hidup dekat dengan alam. Ada banyak pelajaran hidup di sini. Waduh, iya guys, udah ya, aku nggak mau bicara lagi. Mau enjoy dari video ini.
Kalian juga lihat pemandangan ini, benar-benar keren jalannya. Nggak bisa bicara ya. Mau enjoy dari view ini, kalian juga enjoy dulu. Kalau belum subscribe dulu juga, biar kasih tenaga aku, biar aku semangat bikin konten kayak gini guys. Ya aku sekarang diam ya guys, nanti aku lanjut bicara lagi ya. Wah, jalannya benar-benar indah banget, pemandangannya luar biasa teman-teman. Aku bahkan enggak tahu gimana cara menjelaskan keindahan ini. Alamannya benar-benar menakjubkan. Lihat deh, seperti lukisan. Aku benar-benar kehabisan kata-kata guys. Aku harap kalian juga bisa menikmati video ini seperti aku menikmati tempat yang indah ini. Jadi duduk santai aja, nikmati pemandangannya. Aku enggak mau ngomong lagi, cukup lihat dan rasakan keindahannya. Oke teman-teman, kita siap masuk ke bagian turunan panjang. Berikutnya ada sedikit lubang di beberapa titik, jadi kita kurangi kecepatan. Jangan terlalu sering ngegram di tekunagan, karena risiko slip bisa lebih besar. Pelan dan stabil kuncinya kontrol. Bicara tentang touring motor bukan hanya kendaraan tapi partner perjalanan. Pastikan rem, ban, oli dan suspensi dalam kondisi baik sebelum berangkat jauh seperti ini. Jangan menunggu sampai rusak di jalan, lebih baik cek awal aman sampai tujuan. Kita melewati beberapa tegunakan tajam lagi. Di sini kita perlu sedikit condongan badan ke area tegunakan, tapi jangan mendadakan. Jangan follow guys ya. Selalu titip area kiri jalannya ya guys. Jangan masuk ke area kanan kayak aku. Kalau ada kendaraan lebih cepat di belakang, beri mereka ruang. Kita tidak harus kabut-kabutan. Di bagian ini anginnya cukup kencang, terasa lebih dingin. Ini membuat helm berombong kalau cuacanya sedang lembab. Jadi usahakan untuk membuka visor sedikit agar sirkulasi udara masuk.
lihat ladang di sisi kiri, banyak petani menanam kentang, kubis, dan juga padi. Mereka memanfaatkan lerang gunung dengan sangat kreatif. Salut untuk kerja keras mereka. Kalau berkunjung saat musim hujan, hati-hati dengan jalan licin. Kadang ada lumpur atau batu kecil yang terbawa air, apalagi kalau riding malam. Visibilitas rendah, jadi rencanakan perjalanan dengan baik. Sekarang kita masuk ke jalanan agak lebar. Biasanya ini godaan untuk tancap gas, tapi sekali lagi downhill itu tricky. Ram harus titip dingin, suspensinya harus terjaga, dan pikiran harus fokus. Perlahan kita mulai melihat lebih banyak rumah dan aktivitas warga. Itu tanda kalau kita mulai mendekati area dataran rendah. Suasana kota mulai terasa campur aduk, senang karena perjalanan aman, tapi juga sedikit sedih karena pegunungan akan kita tinggalan. Kalau teman-teman belum pernah ke Dieng, aku sangat rekomendasikan banyak spot keren seperti Talaga Warna, Kawah Sikidang, Sunrise Sikunir, perkebunan kentang, dan masih banyak lagi. Cocok buat fotografi, healing, camping, touring, dan konten vlog seperti ini. Sambil kita terus jalan, aku ingin ucapkan terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai sejauh ini. Support dari kalian itu sangat berharga. Like, comment, share, dan subscribe bisa membantu channel ini berkembang dan membuat aku semangat bikin konten lagi. Setelah ini masih ada satu episode terakhir sebelum video Dieng selesai. Jadi jangan escape ya, dan jangan keluar dari video dulu. Masih ada beberapa video yang keren yang akan kalian lihat sebentar lagi. Yo guys, lihat jalannya begini. Harus kita butuhkan rem dulu. Tapi untuk motor metik itu benar-benar tricky. Kalau rem terus itu cepat panas, cakramnya nanti nggak bisa berfungsi lagi. Soalnya kalau motor yang manual itu bisa kita taruh di gigi 1 atau 2 biar bisa turun engine brake ya, kayak gitu. Jadi enggak susah. Tapi kalau motor matic itu benar-benar tricky, harus awas, harus hati-hati biar remnya enggak panas sekali. Kalau panas sekali itu jadi bisa rem bolong, susah terus kontrolnya di turunan kayak gini. Jadi awas guys, kalau mau ke Dieng harus cek dulu remnya dan oli, terus bannya juga, biar enggak face any problem di jalan guys ya, biar sampai aman-aman.
Sebentar lagi mungkin kita akan berhenti untuk istirahat sebentar, minum kopi atau teh panas sambil menikmati udara yang kini lebih hangat. Itulah bagian paling asik dari touring, perjalanan berhenti sebentar, ngobrol dengan warga dan merasakan budaya lokal. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak harus terburu-buru. Kadang kita perlu melambat, melihat pemandangan, menikmati udara dan bersyukur atas apa yang kita punya. Jalanan berbatu, tanjakan, turunan, tanjakan, semua seperti hidup, kadang sulit tapi pemandangannya indah. Oke teman-teman, kita masih ada beberapa menit perjalanan lagi. Nikmati pemandangannya, tarik nafas yang dalam dan rileks. Jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman kalian yang suka touring supaya mereka tahu bagaimana serunya jalanan di Dieng. Tetap bersama aku sampai akhir video, karena masih ada spot menarik di depan sana. Dan untuk kalian yang punya rencana touring ke sini, persiapkan fisik, motor, dan mental, dijamin seru. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Jangan kemana-mana dulu ya, lanjutkan menonton dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di next video guys. Oh ya, after pulang ke Jakarta nanti aku mau touring ke tempat yang lagi. Jadi guys dulu tulis di komentar, jadi menurut kalian aku pergi touring ke mana ya guys. Makasih. Dari mana ini? Iya.